Hey guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama Bella. Jadi hari ini Bella mau bikin study with me. Sebenarnya ini bukan untuk konten YouTube, tapi ini lebih tepatnya tugas sekolah Bella yang harus diposting di YouTube teman-teman. Tapi menurut Bella ini tuh menarik sih, soalnya bisa meracuni kalian buat belajar gitu kan, dan pastinya bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi teman-teman, di study with me ini Bella mau jelasin tentang akuntansi keuangan, yaitu lebih tepatnya ke rekonsiliasi bank. Bella dapat tugas ini dari Bu Elis. Halo Ibu Elis. Sebelumnya Bella mau perkenalkan diri dulu. Nama saya Salsabila Indiviana, biasanya Bella dipanggil Bella. Sekarang Bella kelas 12 akuntansi. Lebih tepatnya Bella sekolah di SMK Multi Study School Batam, dan Bella berada di 12 akuntansi 2. Teman-teman, hari ini Bella mau menjelaskan tentang rekonsiliasi bank. Tapi Bella mau nanya dulu nih, kalian itu sebenarnya tim mana sih? Kalau nyebut bank itu bank atau bank? Kalian tipe mana? Coba komen di bawah, karena Bella mau tahu nih. Mau tahu lebih banyak orang manggil bank atau bank. Kalau Bella tuh lebih sering manggilnya bank sih. Halo bang, bang gitu. Enggak deng, maksudnya tuh ayo kita ke bank, ayo kita nabung di bank, kayak gitu loh. Karena lebih enak gitu ngomong di bank. Maklum lah ya, orang Indonesia, jadi ngomongnya bank gitu, lebih formal gitu ya. Sebelumnya teman-teman udah tahu belum arti rekonsiliasi bank itu apa? Ayo. Jadi teman-teman, rekonsiliasi bank adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan yang berisi saldo-saldo kas serta terjadinya saldo-saldo kas tersebut untuk dibandingkan dengan rekening koran. Rekening koran ini adalah laporan yang dibuat oleh bank setiap bulannya gitu teman-teman. Jadi nanti kita bandingkan laporan yang kita bikin ini atau laporan internal perusahaan kita dengan laporan yang ada di rekening koran teman-teman, karena kadang itu sering ada perbedaan gitu loh, kayak jumlahnya tuh mungkin ada yang berbeda, atau ada kayak kesalahan atau kehilafan gitu yang dilakukan oleh pihak perusahaan ataupun pihak bank mungkin. Nah, udah tahu kan pengertiannya? Sekarang Bella mau nanya lagi nih, kalian udah tahu belum kegunaan rekonsiliasi bank ini? Hayo, coba cari tahu dulu, atau kalau yang udah pernah dengar, coba ingat-ingat dulu sebelum kalian kasih tahu. Biar kasih waktu ya. 1, 2, 3. Jadi teman-teman, menurut informasi yang Bella dapat, rekonsiliasi bank ini ada 3 manfaatnya teman-teman. Yang pertama, untuk mengecek ketelitian laporan yang dibuat oleh perusahaan atau laporan internal dengan laporan yang dibuat oleh bank, yaitu rekening koran itu teman-teman. Kita cek ketelitiannya, teliti enggak, detail enggak, sama enggak. Kemudian yang kedua adalah mengetahui penerimaan dan pengeluaran kita. Jadi teman-teman, perusahaan itu kan pasti banyak kan penerimaannya dan pengeluarannya. Kadang mereka juga sering lupa tuh, apa aja sih penerimaannya, apa aja sih pengeluarannya. Nah, fungsi rekonsiliasi bank ini supaya perusahaan tahu tuh dan ingat kalau mereka lupa apa-apa saja pengeluaran mereka dan apa-apa saja pemasukan mereka gitu teman-teman. Kemudian yang ketiga, membuktikan bahwa laporan atau transaksi yang mereka catat itu benar, tidak salah, tidak direkayasa, tidak ada salah nol, tidak ada salah angka, tidak ada kelebihan nol, tidak ada kekurangan nol. Pokoknya semua itu harus dengan benar. Namanya manusia ya kan, pasti ada kesalahan. Mungkin ada accountingnya yang lagi capek gitu, harusnya bikin 2.000 jadi 2 juta, kan rugi kan, harus diganti. Makanya itu teman-teman, dibikin rekonsiliasi bank ini supaya kita tahu permasalahannya, kenapa ada perbedaan dari rekening koran dan laporan internal perusahaan ini. Oke, udah tahu kan tentang rekonsiliasi bank, sama udah tahu juga tentang kegunaan rekonsiliasi bank. Sekarang kita cari tahu dulu yuk, penyebab atau faktor-faktor yang membuat perbedaan antara rekonsiliasi bank atau antara laporan perusahaan internal, laporan internal perusahaan dengan laporan rekening koran yang dibuat oleh bank ini. Oke, kita mulai dari faktor-faktor internal. Jadi teman-teman, di faktor internal ini Bella akan memberitahu 4 faktor internal yang menyebabkan perbedaan laporan antara laporan perusahaan internal dengan laporan rekening koran. Yang pertama adalah transfer dari pembeli yang lupa atau yang tidak kita catat
yaitu kita ini yang dimaksud tuh perusahaannya, yang tidak perusahaan catat dalam laporan keuangannya. Mungkin accountingnya tuh lupa. Teman-teman, contohnya kayak gini nih. Bella kan punya all shop nih. Kemudian ada yang mau beli barang sama Bella, mau order nih dia ceritanya. Terus dia bilang kalau dia mau transfer itu lusa. Nah, jadi Bella oke ini. Jadi saldo Bella itu bertambah lusa, bukan sekarang dan bukan besok. Tapi tanpa sepengetahuan Bella, si pembeli Bella ini dia transfernya itu besok teman-teman, bukan lusa. Otomatis kan Bella nggak tahu kan, dan Bella tidak mencatat karena dia tidak memberitahu teman-teman. Akhirnya saldo Bella di rekening itu bertambah, tapi laporan keuangan internal Bella ini tidak bertambah. Itulah penyebabnya. Jadinya lebih baik lagi kalau kalian sebagai pembeli kalau mau transfer itu kasih tahu, Kak saya udah transfer nih, kalau belum Kak saya transfernya besok aja deh, nggak jadi lusa gitu. Jadinya tidak miskomunikasi teman-teman dengan si perusahaan atau dengan si penjual gitu. Dan teman-teman, buat kalian para perusahaan atau para penjual kayak gini nih, supaya nggak terjadi kayak gitu, kalian harus sering cek rekening kalian tiap hari kalau bisa. Kalau perlu tiap jam, ada perubahan nggak saldonya. Kalau ada perubahan langsung cari tahu teman-teman dari mana gitu, biar tidak terjadi salah paham kayak tadi tuh, kayak contoh tadi. Lanjut ke faktor kedua, yaitu cek kosong teman-teman. Teman-teman tahu kan cek kosong itu apa? Cek kosong itu saldo kita itu kurang gitu loh yang ada di rekening. Contohnya Bella mau mencairkan cek nih, tapi ternyata rekeningnya saldonya kurang. Contohnya Bella mau mencairkan 1 juta, tapi yang ada di rekening itu ternyata cuma 900. Akhirnya itu cek kosong kan teman-teman, kayak gitu. Ngerti kan maksudnya? Kemudian yang ketiga adalah biaya administrasi teman-teman. Ini sering terjadi termasuk Bella. Bella tuh jarang banget mencatat biaya administrasi teman-teman. Contohnya Bella habis transfer. Kadang kalau kita habis transfer itu ada biaya administrasinya gitu kan. Tapi kebanyakan perusahaan, kebanyakan all shop, kebanyakan penjual, mereka tuh tidak mencatat biaya administrasi. Kadang cuma 2.500. Tapi itu uang juga teman-teman, dan uang itu bisa mempengaruhi laporan keuangan kita. Jadi tetap harus dicatat teman-teman, jangan sampai nggak dicatat, karena itu merupakan faktor terjadinya permasalahan atau ketidaksamaan kita, laporan kita dengan rekening koran ini teman-teman. Jadi harus dicatat ya, jangan lupa. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah pendapatan bunga. Kenapa pendapatan bunga ini termasuk faktor-faktor kesalahpahaman dari rekonsiliasi bank ini? Karena kita sebagai pemilik rekening, kita nggak tahu teman-teman berapa bunga yang kita dapatkan dan kapan bunga itu dicairkan, kan kita nggak tahu. Hanya yang tahu itu hanya pihak bank gitu loh, kita nggak tahu kapan itu. Tahu-tahu saldo kita udah berubah aja gitu tanpa sepengetahuan kita. Nah itu faktor terakhir. Oke, sekarang kalian udah tahu kan faktor-faktor internal dari perusahaan yang menyebabkan rekonsiliasi bank. Sekarang kita masuk ke faktor rekening koran atau faktor yang disebabkan dari bank ini teman-teman. Lanjut aja. Jadi teman-teman, di sini Bella mau kasih tahu 2 faktor yang disebabkan oleh bank yang bisa menyebabkan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah setoran dalam perjalanan. Contohnya tuh kayak gini teman-teman. Kita transfer uang gitu kan. Nah, tapi kebanyakan teman-teman, bank itu mencatat pemasukan kita itu atau transferan kita tuh keesokan harinya gitu loh. Ngerti nggak sih maksudnya? Contohnya nih, saldo kita hari ini bertambah, tapi bank itu mencatatnya tuh keesokan hari. Nah, gimana kalau kita tuh ternyata saldo kita bertambah di tanggal 31, terus tiba-tiba bank nyatatnya di tanggal 1 keesokan harinya? Kan bertambahnya jauh kali kan teman-teman. Kita harusnya tuh saldo kita bertambah di bulan ini, tapi bank itu nyatatnya di bulan depan gitu. Itu kan yang bikin kita jadi salah paham gitu teman-teman. Jadi itu kebijaksanaan dari bank. Yang kedua adalah cek yang beredar atau cek yang belum dicairkan. Nah, sekarang teman-teman udah tahu kan faktor-faktor internal dan faktor-faktor yang disebabkan dari bank ini. Kalau udah tahu, kita langsung masuk ke tahap-tahap rekonsiliasi bank ya. Jadi teman-teman, tahap-tahap rekonsiliasi bank ini ada 4 teman-teman.
Yang pertama adalah memiliki jurnal perusahaan dan rekening koran. Jadi teman-teman kalau membuat rekonsiliasi bank ini harus punya jurnal internal, laporan keuangan kalian dan rekening koran ya. Kemudian yang kedua, kalian kan udah punya nih laporan kalian dan punya rekening koran. Kalian cari tuh permasalahannya apa, perbedaannya kalian cari teman-teman. Pecahin masalahnya, konfirmasi, diselesaikan bareng-bareng dengan baik dan dengan rendah hati, jangan emosi, oke? Kemudian yang ketiga, kalau udah tahu masalahnya apa, penyebabnya apa, udah nggak salah paham lagi, kalian bikin laporan rekonsiliasi banknya. Kalian susun tuh teman-teman laporannya, rekonsiliasi banknya. Dan yang terakhir, kalau kalian udah susun rekonsiliasi banknya, jangan lupa bikin jurnal penyesuaiannya ya. Oke teman-teman, sampai sini aja video dari Bella. Terima kasih Ibu Elis udah memberikan tugas video ini. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian, para penonton Bella, dan bisa menambah wawasan kalian. Oh iya, maaf juga kalau Bella ada salah-salah kata atau ngejelasinnya kurang jelas, atau Bella ngomongnya terlalu berbelit-belit atau kecepatan. Mohon dimaafin ya. Sampai sini aja video Bella. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya Bella lebih semangat kontennya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.